Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemungkinan Presiden Joko Widodo akan menyesal ya. Karena apa? Karena menjelang akhir purna tugas banyak kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga yaitu mantan Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud MD bahkan merasa kecewa. Dan bahkan Pak Mahfud MD menunjuk langsung yaitu Presiden Joko Widodo setidaknya harus bertanggung jawab terkait kejadian yang selama ini. Nah, menurut saya juga apa yang dikatakan oleh Mbah Amin Rais pada waktu lalu juga sangat benar sekali ya. Bahkan Mbah Amin Rais itu kepinginnya Presiden Joko Widodo itu purna tugas dari masa jabatan Presiden itu soft landing bukan hard landing. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mbah Amin Rais pada waktu lalu yang dulu kita tidak mendengarkan maksud dan tujuan dari Mbah Amin Rais akhirnya saat ini terbukti. Karena apa? Karena banyak kritikan kepada Presiden Joko Widodo yaitu terkait kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini sangat wow sekali dan bahkan terlihat cawe-cawe jilid 1, 2 dan lain sebagainya. Seharusnya juga sudahlah Presiden Joko Widodo sudah menjabat presiden 2 periode, menurut saya juga sudah sangat keren sekali ya. Dan seharusnya Presiden Joko Widodo itu tahu betul posisinya. 2 periode menurut saya sudah cukup dan ya meninggalkan jabatan dengan soft landing menurut saya sangat keren sekali dan pastinya akan dikenang oleh masyarakat Indonesia karena pembangunan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo saat ini juga sudah dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi gara-gara kebijakan pada saat lalu yang sangat wow sekali, banyak pendukung-pendukung Presiden Jokowi yang bermanuver bahkan saat ini seringkali mengkritik dari setiap kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Nah, cukup mengejutkan. Dari sini komentar Pak Mahfud MD bahkan juga langsung menunjuk Presiden Joko Widodo yaitu sebagai mantan bosnya yang bertanggung jawab yang terutama adalah perusakan konstitusional setahun terakhir ini. Dan di sini bahkan juga dikomentari oleh Akbar Faisal. Akhirnya Prof Mahfud MD mantan Menko Polhukam Jokowi menunjuk langsung bekas bosnya itu sebagai penanggung jawab atas kerusakan konstitusional setahun terakhir ini dan meminta Prabowo presiden terpilih untuk tak melindunginya. Saya harus menaikkan level pernyataan saya sebab susah sangat berlebihan, kata Mahfud MD. Episode Kolab Akbar Faisal Unsensor dengan podcast Mahfud MD terus terang telah tayang bareng, saksikan ya. Anda bisa menyaksikan lah itu di channel dari Akbar Faisal Unsensor yaitu terkait pernyataan Pak Mahfud MD yang sudah terang-terangan lah, yaitu mengatakan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab terkait perusakan konstitusional ya. Kalau kita lihat pada saat yang lalu memang sangat wow sekali ya dan bahkan berjilid-jilid dan bahkan juga sudah terang benderang dan bahkan juga tidak lewat dari belakang melainkan terang benderang dan bahkan juga masyarakat menyaksikan ketidaknetralan dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres dan bahkan juga di Pilkada ini. Kalau kita lihat ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Arnold, Prof Mahfud sudah berani tunjuk langsung mantan bosnya sebagai perusakan konstitusi. Mantap Prof. Bahkan juga banyak pertanyaan yaitu terkait kenapa tidak dari dulu ketika menjadi Menko Polhukam. Ya, kalau Pak Mahfud MD pada saat lalu menjadi menteri pasti juga tidak akan berani mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tidak ada visi misi menteri melainkan visi dari presiden. Jadi menurut saya ada pertanyaan yang seperti itu, kenapa tidak dari dulu ketika menjadi Menko Polhukam. Menurut saya itu pertanyaan yang sangat lucu sekali ya. Nah, dari Yanti, Profesor hati-hati, takutnya kayak wartawan Tempo yang tiba-tiba dirusak mobilnya. Dari Kami Sama, yang nggak berani bicara berarti orang-orang tersandra oleh raja. Thanks Prof, udah speak up ya. Kemungkinan juga Profesor Mahfud MD ini tidak tersandra kasus-kasus oleh sang raja ya, jadi bisa berbicara sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Dari Ricky Kocak, waktu dia ada di dalam gak gitu. Ya jelas lah, ini juga pertanyaan apa. Kalau menjadi menteri ya pasti juga akan manggut-manggut dan juga nurut. Jika bosnya memutuskan A pasti juga akan nurut. Tetapi beda sekali ketika keluar dari menteri jadi bisa mengkritik sesuai apa yang terjadi. Menurut saya itu yang keren.
Dari Daihan, kata kuncinya setahun terakhir, kesimpulannya Pak Mahfud MD seolah ingin cuci tangan. Tapi Pak Mahfud MD mundur dari kabinet 1 Februari, berarti masih dalam periode setahun terakhir. Berarti Pak Mahfud MD masih terlibat dalam tuduhannya sendiri. Iyalah, masa bukan? Lah pada didiemin semua, Pak LB aja pada diem. Saya menyimak kemarahan Prof Mahfud saat Anda wawancara. Saya maklumi memang luar biasa kedunguan bangsa ini, ya seperti itulah. Dari Iqbal, saya sudah menduga masuknya Prof Mahfud di kabinet adalah untuk mengetahui dari dalam kebobrokan rezim ini. Ya, jadi pertanyaan saya, siapa yang mendorong Pak Mahfud agar masuk kabinet Jokowi setelah gagal jadi cawapres? Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, berita selengkapnya seperti apa ya. Di sini dari remol.id. Nah, sepak terjang Presiden Joko Widodo dalam panggung politik tanah air di ujung kekuasaannya sudah makin keterlaluan. Kritikan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di YouTube MD Official. Mahfud mencontohkan kasus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang diloloskan ke Mahkamah Konstitusi MK untuk ikut berkompetisi di Pilpres 2024. Putusan peradilan, meski salah satu salah harus diikuti kan, kata Mahfud. Namun akhirnya terbukti putusan MK untuk perkara nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melanggar etik yang berat, tapi pencalonan Gibran tidak bisa diganggu gugat, kata Mahfud. Saat masih di kabinet, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 ini mengaku sudah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak main-main dengan hukum. Tapi secara politik Pak Mulyono makin parah mainnya, kemudian main lagi di MA. Demikian Mahfud. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Wah, menurut saya sudah sangat marah sekali ya, bahkan juga menyebut dengan nama Mulyono, yaitu nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Nah, yang cukup mengejutkan yaitu dari sini ketika Bu Tri Risma hari ini pada saat lalu mundur. Ya, seharusnya kan itu jatah dari PDIP ya, tetapi saat ini malah menunjuk Gus Ipul ya. Kurang lebih ya 1,5 bulan lah, 40 hari tepatnya. Tetapi bisa saja ya, itu menunjuk menteri, seharusnya ya menuju PLT saja lah. Tapi malah menuju menteri ini juga maksudnya apa ya? Padahal juga 40 hari menjelang purna tugas dari Presiden Joko Widodo. Nah, jatah menteri PDIP berkurang usai Jokowi lantik Gus Ipul jadi Mensos. Nah, di sini seharusnya menunjuk dari PDIP menurut saya sih, karena memang jatah dari PDIP. Tetapi kan saat ini terbukti ya, kayaknya hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo itu benar-benar tidak bisa dikendalikan ya. Nah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tak masalah dengan penunjukan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial pengganti Tri Risma hari ini. Dia mengatakan meskipun pria yang kerap disapa Gus Ipul itu merupakan kader PKB yang akan menggantikan Risma yang merupakan kader PDIP, tetapi hal tersebut merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Ya, pokoknya waktunya tinggal 1 bulan, itu hak prerogatif sepenuhnya Presiden. Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya Presiden, ujarnya kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan pada 11 September. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.